ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram al-mukmilu lana dinal islam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalur rusuli wa akmalu imam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yunabiul ulumi wal hikam, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah kajian Selasa siang Masjid Raya Al-Insan yang insyaallah hadirnya kita mendatangkan rahmat, ampunan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus hadir di tengah-tengah kita sebagai DKE Masjid Fatas Senayan Al-Insan Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Yani, dan juga hadir Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Qasim, Haji Maktuh, Sarjana Hukum Ustaz Kusnadi, dan segenap para bapak ibu, adik-adikku sekalian, para santriwan tahfiz ke Masjid Jami Al-Insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu bapak yang dimuliakan Allah, kembali rasa syukur kita ketika baru saja kita tunaikan sholat zuhur berjamaah dipimpin seorang imam dan kita sebagai makmumnya, yang kita berharap mudah-mudahan sholat zuhur kita, rangkaian zikir-zikir kita, lantunan doa-doa kita, moga-moga diterima, mendapat redha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita hari ini jamaah sekalian tentang satu nasihat yang disampaikan baginda Rasulullah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ada sebuah kajian kita berjudul Wasiatul Mustafa, yang di saat itu Nabi banyak memberikan nasihat-nasihat kepada Sayyidina Ali khususnya, dan tentunya umumnya kepada kita sebagai umatnya. Satu riwayat menjelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Sayyidina Ali, Rasulullah menyatakan kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, wali Sa'id salasu alamatin." Hai Ali, ada 3 tanda orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu menarik ibu bapak yang dimuliakan Allah. Nabi ketika berjumpa dengan Sayyidina Ali, Rasulullah menggambarkan 3 tanda orang yang diberikan keberuntungan. Maka di saat itu secara spontaneous Sayyidina Ali balik bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, kalau memang ada 3 tanda orang yang diberikan keberuntungan itu, apa tandanya?" Yang pertama kata Nabi, orang beruntung itu tandanya qutun halalun. Dia makan, minum, menggunakan harta secara halal. Apa yang dia makan, apa yang dia minum, harta yang dia gunakan, ini adalah hal-hal yang bernuansa nilai kehalalan. Hal ini menyebabkan dalam konteks kehidupan manusia, sebagaimana Rasul menyatakan, "Man akalal halal saffa dinu wa raqa qalbu wa qawiya yaqinu wa da'watahu mustajabah." Siapa yang makan minum menggunakan harta secara halal, membuat agamanya menjadi bersih, imannya menjadi kuat, keyakinannya menjadi bertambah. Dan tentunya fasilitas yang diberikan oleh Allah, kalau dia berdoa, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Pak.
Kita makan minum menggunakan harta yang halal, pengaruhnya ke masalah agama, pengaruhnya masalah kepada keimanan, pengaruhnya masalah kepada rangkaian lantunan doa yang kita munajatkan kepada Allah. Karena sebaliknya kata Rasul, man akalal haram mata qalbu wa khafa dinu wa dha'afa yaqinu wa da'watahu hijabun. Orang yang makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, menggunakan harta yang memang bukan miliknya, maka pengaruhnya bagaimana? Hatinya menjadi mati, imannya menjadi melemah, keyakinannya menjadi menurun, dan di saat dia berdoa kepada Allah, doanya ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal, Pak, Bu, oh ada, Ibu ada ya? Kalingan, Pak. Ini biasanya Bapak kalau dipanggil kagak nyaut ini. Ibu aja nyaut tuh. Ya Bu, tuh Pak. Oh. Jadi permasalahan ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan bernuansa kepada pengaruh nilai keimanan, keyakinan kita kepada Allah, Pak. Satu hal dalam satu riwayat kita baca, seorang ulama bernama Ibrahim bin Adham, Pak, ketika mau melakukan perjalanan ke Palestina, Ibrahim bin Adham ini mampir ke kota Mekah. Di depan Masjidil Haram beliau beli 2 kilogram korma. Ketika dimasukin korma itu ke dalam plastik, Ibrahim bin Adham melihat ada 1 butir korma yang dekat timbangan, diambil oleh Ibrahim bin Adham. Ini persepsi Ibrahim bin Adham, ini punya dia yang belum dimasukin ke dalam plastik, Pak. Diambil, dimakan. Ketika makan lanjut perjalanan ke Palestina, dia ibadah di dalam Masjidil Aqsa, dia sholat, dia baca Quran, dia berzikir. Tapi ketika Ibrahim bin Adham ini melantunkan satu kalimat doa, di saat itu Ibrahim bin Adham dihampiri oleh 2 malaikat Allah. Dia dengar tuh, Pak. Ketika itu malaikat Allah bilang kepada Ibrahim bin Adham, ya Ibrahim bin Adham, hari ini doamu tidak diterima oleh Allah. Terperanjat Ibrahim bin Adham, dia nanya, kenapa doa saya tidak diterima? Kata malaikat Allah, engkau telah makan 1 butir korma yang bukan milikmu. Subhanallah, Pak. Ini orang soleh, orang yang sufi, gara-gara makan 1 butir korma yang bukan punyanya langsung ditegur. Kalau pangkat kita beli duko, yang kita cobain lain, yang kita kantongin lain. Ya Pak, bener ya Pak. Ini kira-kira habis ngaji makan nggak kita? Makan nggak? Makan ya. Kira-kira makanannya halal atau haram? Halal. Kalau halal kira-kira kalau kita habisin enak nggak Pak? Nah, subhanallah Pak. Ini yang menjadi permasalahan dalam hidup ini. Kalau satu permasalahan yang sedikit saja akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, apalagi yang banyak, Pak. Ibrahim bin Adham aja satu kutipan permasalahan ini, 1 butir korma dia harus mempertanggungjawabkan. Hanya karena rasa takutnya. Dia kembali Pak dari Palestina, pulang lagi ke Mekah, cuman hanya ngurusin 1 butir korma. Sampai di Mekah dia tanya, Pak, mana tukang korma yang ada di depan Masjidil Haram? Oh, orangnya udah meninggal. Ini Bapak ini siapa? Saya adalah anaknya, pewaris daripada tukang korma yang telah meninggal dunia. Oh, kalau gitu melalui wasiat anaknya ini, saya minta dihalalkan, saya minta diredokan. Kenapa? Karena saya telah makan 1 butir korma tanpa izin ayahku, ini akan menjadi masalah bagi doa saya. Kata tukang korma, begini Pak, saya halalkan, tapi saya masih punya saudara kandung 9 orang lagi. Oh Allah, ini anak korma, anak tukang korma, anaknya 10 Pak.
Subhanallah. Haji Latif anaknya berapa? 8. Hah? 8 ya. Subhanallah, Pak. Apa kata tukang Qur'an anaknya? Saya halalkan tapi nggak tahu yang 9 orang ini. Dia harus paranin satu-satu, Pak. Cuman hanya permasalahan satu butir korma yang belum dihalalkan itu jadi masalah dalam hidup kita, apalagi lebih daripada itu. Ini menjadi konteks dalam hidup kehidupan. Makanya kemarin kan di Ramadan kita dididik, Pak. Jangankan yang haram, yang halal aja nggak boleh di siang hari. Betul ya? Betul nggak, Pak? Ya. Makan nasi di siang hari di bulan Ramadan kira-kira halal atau haram? Haram karena makannya di siang hari. Tapi kalau udah berbuka kira-kira gimana? Waktu kita berbuka kira-kira boleh nggak, Pak? Boleh. Itu yang halal, Pak. Yang halal saja ada larangannya, apalagi yang haram. Maka betul ini nasihat yang disampaikan Rasulullah kepada Sayyidina Ali akan menjadi perhatian penuh dalam hidup kehidupan. Apa yang selama ini kita punyai, apa yang selama ini kita makan, apa yang selama ini kita minum, apa yang selama ini kita miliki, kalau memang itu bukan hak kita, akan menjadi permasalahan yang akan kita pertanggungkan jawab nanti di yaumil qiyamah. Ibu bapak, jamaah kajian Selasa siang Masjid Raya Fatah Senayan Al-Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nih, Pak. Orang yang beruntung itu kata Rasulullah wa mujalasatul ulama. Orang yang suka berkumpul bersama ulama. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il hukama. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Kata Nabi, sering-sering bergaul dengan para ulama, duduk di majelis ulama. Kenapa? Karena memang dengan duduknya bersama ulama dapat menghidupkan hati yang mati dengan nur cahayanya dari para ulama. Sebagaimana kata Rasulullah, bumi ini, Pak, bumi yang kita injak ini akan mati kalau tidak diturunkan air hujan. Subhanallah. Ya, Pak, yang namanya duduk di majelis ilmu ini kira-kira amalan pahalanya sedikit atau banyak, Pak? Banyak. Kalau ibu disuruh pilih salat sunnah 100 rakaat sama ngaji di Masjid Jami Al-Insan, pilih ngaji atau salat 100 rakaat, Bu? Ngaji. Kalau kita ngaji sambil minum boleh nggak? Boleh. Kalau kita salat sambil minum, kalau ngaji tanya Kiai Ahmad Yani, pembahasannya sekarang halaman berapa? Nanya halaman lagi ngaji, boleh nggak? Boleh. Kalau lagi sholat tanya rokaat. Ya, Ustaz Kusnadi, ini rokaat berapa? Lagi sholat tanya rokaat, kira-kira boleh nggak, Pak? Boleh. Lagi ngaji di Masjid Jami Al-Insan, duduknya nyender, boleh nggak? Duduknya belonjor, boleh nggak? Boleh, Pak. Subhanallah, Pak. Makanya ini satu amalan di zaman Rasulullah juga begitu. Ya Rasulullah, kalau saya disuruh sholat 100 rakaat berat ya Rasulullah, adakah amalan yang menyamai itu? Kata Nabi, ada. Apa tuh? Mujalasatul ulama, duduk bersama para ulama. Kita mandang Kiai Haji Ahmad Yani aja ibadah, Pak. Percaya nggak, Pak? Dia lagi ngajar, kita liatin mukanya, ibadah nggak, Pak? Kiai Ahmad Yani kalau kita lihat mukanya adem. Iya, Pak. Apalagi di bawah AC. Subhanallah, Pak. Nazrul alim ibadah. Memandang orang yang berilmu itu ibadah.
mandang doang, Pak. Apalagi duduk ada kajian-kajian yang memang difasilitasi melalui DKM Masjid Jami Al-Insan ini, subhanallah. Kenapa? Karena memang Nabi bilang julus sakat sa'atan fi majlisil ilmi khairun min ibadati sana. Duduknya satu saat saja di majelis ilmu itu nilainya lebih baik daripada kita ibadah setahun lamanya atau 100 tahun lamanya, masih lebih banyak. Ada setan mau goda orang yang sholat, Pak. Setan masuk ke masjid mau godain orang yang lagi sholat. Kata setan, orang yang ini nggak usah digoda. Kenapa? Karena sholatnya nggak pakai ilmu, gitu, Pak. Tapi ada orang alim lagi tidur di pojok masjid. Kata setan, saya lebih takut sama orang alim lagi tidur. Kenapa? Tidurnya pakai ilmu, Pak. Orang alim tidur pakai ilmu nggak, Pak? Pakai. Sebelum tidur dia wudhu, dia miring dengan lambung sebelah kanan, baca doa, Bismikallahumma ahya bismika. Ibadah bukan tuh? Ibadah. Ini ada orang sholat nggak pelajarin lagi, Pak. Makanya Nabi bilang banyak orang yang melaksanakan sholat tapi sedikit yang mendirikan sholat. Perintahnya melaksanakan sholat atau mendirikan sholat? Perintah Allah laksanakan sholat atau mendirikan sholat? Mendirikan. Aqimus sholat, dirikan sholat, Pak. Bukan laksanakan sholat. Banyak orang yang melaksanakan sholat tapi sedikit yang mendirikan sholat. Emang beda, Ustaz? Orang yang melaksanakan dengan yang mendirikan beda. Kalau melaksanakan cuma hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi dia tidak belajar tentang masalah konsep yang berkaitan dengan sholat. Tapi orang yang mendirikan sholat, mulai dari kalimat takbir sampai salam, dia udah pelajari. Mana itu rukun-rukun sholat, mana itu sunnah abadnya, mana itu sunnah hayatnya. Dia pelajari benar, sehingga benar kata Rasulullah, target sholat yang dilaksanakan itu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Kalau ada orang sholatnya rajin tapi berbuat munkarnya juga rajin, berarti baru tahap melaksanakan sholat, Pak. Ya, Pak, Bapak pernah nggak bohongin istri? Hah? Pernah bohongin istri, Pak? Oh. Subhanallah, ya. Ada yang pernah bohong, ada yang sering bohong, ada yang tukang bohong, ya, Bu. Lah, bohong ini banyak tukangnya, Pak. Bukan seperti tukang mangga aja, bohong juga ada tukang, ini tukang bohong. Saya pernah belajar jujur, Pak, sama tukang kerupuk yang matanya buta. Tuh. Ini benar-benar nih, Pak. Dapat ilmu jujur bukan dari kiai, bukan dari ustadz, bukan dari guru. Dapat ilmu jujur dari tukang kerupuk yang matanya buta. Ketika suatu ketika ada kumandang azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia datang ke masjid, Pak. Dia mau melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Buta matanya, tapi telinganya nggak buta. Subhanallah. Selesai dia melaksanakan sholat zuhur, akhirnya apa, Pak? Dia istirahat di dekat tiang masjid. Saya hampiri. Saya bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya nanya, Bapak jual kerupuk ya, Pak? Saya nanya begitu. Apa kata dia? Ya iya, emang Bapak kagak ngeliat begitu, Pak. Saya nanya, Bapak jual kerupuk ya? Ya emang Bapak kagak ngeliat. Kalau saya kata gitu, yang buta siapa kira-kira? Ya Allah. Oh begini maksud saya, Pak. Saya salah nanya. Saya pengen nanya, Bapak jual kerupuk satunya berapa? Kata dia satunya 2.500. Baik, saya beli dua. Uang saya 50.000.
Kalau satunya 2.500, uang saya 50.000, saya beli 2, kembalinya berapa? Berapa dek? 45. Itu bahasa orang Betawi, dirogok dari kantongnya Pak, dikembaliin uangnya. Saya hitung bener, saya kata gini, Pak kembalinya pas Pak, 45.000. Apa kata dia? Ya iya, masa saya bohongin Bapak? Ya Allah, ampun Pak. Cuman saya berpikir gini, ini faktor kebetulan kali. Saya beli 2, uang saya 50.000, kembalinya 45.000. Uji lagi, saya beli lagi Pak 2, uang saya 20.000. Kembalinya pas lagi 15.000. Gara-gara dia jujur, uang saya 50.000, habis 4 kerupuk aja. Alaikum bisidq. Ya Allah. Ya Bu, Bu, kalau suami bohongin ibu, ibu mau maafin nggak? Kemarin kan Idul Fitri kita udah saling maafkan ya Pak. Misalnya suami bohongin ibu, Pak, yang namanya orang perempuan adalah orang yang paling ingat dalam sejarah tuh. Bener nggak Pak? Perempuan tuh Pak, orang yang paling ingat dalam masalah sejarah. Kalau kita melakukan satu kesalahan, dia ingat bener tuh. Bener Pak? Bapak punya bini nggak? Punya? Tuh, Bapak pernah bohong sama istri? Oh bener. Mendingan begitu, jujur. Subhanallah. Bu, kalau suami minta maaf, ibu maafin nggak? Maafin. Iya. Kata suaminya, mah, papa minta maaf. Emang salah papa apa? Papa suka bohongin mama. Apa kata istri yang soleha? Sebanyak apapun papa bohong, papa tetap Arjuna buat mama. Ya Allah. Ini kalau ngomong begini kan enak Pak Kosim ya. Dan sekarang giliran istri, Bu, kira-kira istri punya salah nggak sama suami Bu? Pak, saya nanyanya bini bukan bapak. Pak, kalau istri minta maaf, kira-kira bapak maafin nggak? Maafin, karena istri jasanya banyak ya Bu. Kemarin Ramadan, yang nyiapin buka puasa siapa? Istri. Yang nyiapin makan sahur siapa? Istri. Yang ngantar anak ke sekolah siapa? Istri. Yang gosokin baju kemeja kita siapa? Istri. Yang ngambil uang suami siapa? Istrinya minta maaf. Kira-kira Pak, kalau istri ngambil uang suami, dia minta maaf, kita maafin nggak? Maafin. Apa kata suaminya? Papa maafin mah, sebanyak apapun uang papa yang diambil, itu uang mama juga. Oh. Karena suami itu singkatan Pak. Suami singkatan semua uang milik istri itu. Dengerin Pak. Suami itu singkatan semua uang milik istri. Jadi uang suami uang siapa? Istri. Uang istri uang siapa? Ya Allah. Ini kalau ngaji siang begini kayak Yani, ya saya orangnya kan nggak bisa serius Pak. Subhanallah. Ini ada yang tidur nggak kira-kira Pak? Ada. Tapi ngaji boleh tidur nggak sih Pak? Boleh ya? Iya Pak. Di pondok pesantren kiai saya tuh santrinya lagi ngaji tidur. Kata santrinya, Kiai itu santri ini lagi tidur. Kata Kiai, biarin aja dia tidur. Tuh, nggak apa-apa. Ya Pak, emang ada pahalanya Kiai orang lagi ngaji tidur? Oh banyak, kata Kiai. Makanya Bapak mau tidur, tidur aja udah. Ya Pak. Subhanallah. Nih permasalahannya.
Kan yang dilantarkan oleh Rasulullah, orang kalau kagak mau, Bapak Ibu nggak mau hadir ke majelis ilmu 40 hari saja hatinya beku. 40 hari dia kagak pernah menimba ilmu, mati hatinya. Kalau hatinya tidak mati, tidak berfungsi dalam hidup kehidupannya. Subhanallah. Tadi Kiai Yani nanya, itu Masjid Asyirat udah mulai belum? Belum. Saya kata, oh berarti kue nastarnya masih ada. Pak, kita ngaji nungguin kue nastar habis apa nggak usah nungguin kue habis? Yang namanya nuntut ilmu, nungguin kue habis dulu apa gimana? Nggak usah kan gitu ya. Kewajiban kita menuntut ilmu, subhanallah, karena 40 hari saja kita enggak ditimba dengan ilmu, rugi Bapak Ibu. Mati hati kita. Makanya di sini yang digambarkan Rasulullah, ya'ti zaman ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullah bisalasati baliyah. Akan datang satu zaman di mana nanti orang jauh dari ulama, jauh dari orang-orang ahli ilmu fikih. Kalau kita jauhi ulama, rumah dekat masjid, rumah dekat mushola, rumah dekat kajian-kajian ilmu, tapi kita agak pernah hadir. Ya Allah, ini saya yakin nih, yang datang ini orang yang rumahnya jauh-jauh, betul ya? Ada nggak Pak? Di masjid ada pengajian, dia tetangga masjid kagak mau datang, ada nggak? Banyak. Menurut Ibu, Bali Bu, Bali jauh atau dekat Bu? Bali, tuh tempat rekreasi, Bali jauh atau dekat? Ada orang ke Bali bolak-balik Pak, hiburan ke Bali, rekreasi ke Bali, tapi ke masjid kagak pernah datang. Berarti jauhan mana? Jauhan mana? Jauhan masjid. Masuk masjidnya kapan dia Pak? Udah digotong di kurung batang. Masuk ke masjid udah jadi jenazah. Minta disolatin namanya Kiai Haji Ahmad Yani. Pak Kiai tolong solatin. Ternyata nih jenazah yang udah digotong di kurung batang lagi mau disolatin ngomong Pak. Idza wudi'al janazah fahtamala 'ala riqab. Jenazah yang udah dimasukkan ke dalam kurung batang, digotong di punggung-punggung beberapa orang laki-laki, in kanat salihatan. Kalau jenazah ini orang yang soleh, bilang yang qaddimuni, ayo buru-buru cepet bawa ke Masjid Raya Al-Insan, salatin saya. Tapi wa in kana ghairu salihatan ya wailaha anna tazhabun. Kalau yang digotong ini bukan orang yang soleh, dia bilang celaka ada saya. Jenazah lagi digotong ngomong Pak. Kira-kira Bapak dengar nggak? Ya Allah Pak. Makanya di sini kalau kita jauhi ulama, jauhi dan majelis-majelis ilmu, sementara Masjid Raya Al-Insan memfasilitasi ini, Pak. Yang pada akhirnya apa? Pak ya bataliyahumullah bisalasati baliyat. Nanti Allah akan timpahkan 3 bencana yang amat dahsyat, Pak. Bencana. Bencananya itu apa? Yarfa'illahul baraka an kasbihim. Orang kalau kagak ngaji, orang kalau nggak pernah hadir ke majelis ilmu, akan diangkat nilai keberkahannya dari Allah. Uangnya banyak tapi nggak berkah. Uang banyak Pak, tapi nggak pernah ketawa. Ada orang punya uang banyak nggak pernah ketawa, dan ada orang kagak punya uang ketawa mulu. Subhanallah. Yang kedua apa? Yusallitullah sultanan zolimah. Dia mengangkat pemimpin yang zolim. Nah kalau kita mimpin seorang imam, paling kagak kan imamnya tahu Pak, rangkaian hal-hal yang berkaitan dengan seorang imam. Bahkan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman.
dia akan keluar melalui dunia ini. Artinya dia meninggal dunia tanpa membawa nilai iman. Na'udzubillah min zalik. Dan masuk yang poin yang ketiga, orang yang beruntung, kata Rasulullah, man shalat salawatil khamsi ma'al jamaah. Orang yang beruntung, kata Nabi, orang yang suka sholat 5 waktu secara berjamaah. Bahkan ada kajian yang menyatakan wa man kana dhahabu malihi aqwana min dhahabi sholati ma'al jamaah. Ada orang kalau kehilangan uang biasa, dia uangnya hilang biasa, tapi kalau kehilangan melaksanakan sholat jamaah begitu risau hatinya, begitu tidak tenang hatinya. Bapak kalau uangnya 50.000 hilang, gelisah nggak Pak? Pak, gelisah. Kalau sholat subuhnya ketinggalan, gelisah nggak? Berarti dua-duanya gelisah gitu ya Pak. Ada orang kalau uangnya hilang biasa Pak, tapi kalau dia kehilangan waktu untuk melaksanakan sholat berjamaah, dia merasa risau, ya Allah, rugi bener saya. Tadi kagak ikut sholat berjamaah zuhur di Masjid Jami Al-Insan, saya kagak sholat subuh berjamaah di masjid, di musola. Merasa risau. Ini berarti menunjukkan dia orang yang beruntung. Karena Nabi menawarkan, man shalat salatil khamsi ma'al jamaah falahu khamsata asya. Siapa yang gemar melaksanakan sholat berjamaah, dia akan diberikan 5 hikmah. Mudah-mudahan kita dapat 5-5-nya nih Pak. Amin Pak. Amin aja pakai disuruh. Mudah-mudahan yang 5 ini kita dapat. Kata Rasul, siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, dia diberikan 5 faedah. Apa? Yang pertama, la yusibuhu fakrun fid dunya. Dia tidak akan tertimpa kefakiran dalam hidupnya. Enggak bakal jadi orang yang susah Pak. Tenang tuh. Tuh Kiai Yani saya lihat tenang aja hidupnya Pak. Lihat tuh Pak. Ya. Tenang gak ya? Tenang. Ustaz Latif tenang. Ya karena kontrakannya juga banyak. Ya. La yusibu fakrun fid dunya. Hidupnya tidak akan tertimpa kefakiran, Pak. Dijamin oleh Allah Subhanallah, Pak. Ya, yang kedua apa? Yu'ti kitabahu biyamini. Orang kalau sering berjamaah, dia punya catatan, buku catatan amal, nanti akan diserahkan dengan tangan kanan. Laporan ibarat orang sekolah, ada buku laporannya. Ya Bu Guru, ya. Ini istrinya Pak Qasim ini seorang guru. Kalau udah akhir tahun, udah selesai ujian kan nanti nerima rapot ya. Kalau laporannya diterima dengan tangan kanan, ini yu'ti kitabahu biyamini. Subhanallah. Dan yang ketiga, yarfa'ilau anu adzabal qabri. Orang kalau sering berjamaah, dia akan diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Oh, ada siksa kubur nggak? Ada nggak? Ada. Kan di akhir tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita selamat Pak dari siksa kubur gara-gara melaksanakan sholat jamaah. Subhanallah. Tuh. Karena Nabi menggambarkan innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa inna jaminhu ahadun fama ba'dahu aisaru minhu fa ilam yanju fama ba'dahu syaru minhu. Yang namanya kubur tempat yang pertama yang harus dilalui ketika kita meninggal. Tempat yang pertama itu adalah kubur. Kalau di kubur ini kita selamat, di tempat berikutnya selamat. Tapi manakala di tempat yang pertama ini kita tidak selamat, di kubur ini kita nggak selamat, di tempat berikutnya akan lebih berat lagi nanti kita di hadapan Allah.
Ini yang datang bakal mati nggak sih Pak? Hah? Ibu-ibu, bapak-bapak matinya duluan mana? Hah? Yang nyender sama yang kagak nyender matinya duluan mana Pak? Pak, kemarin Bapak pulang kampung nggak? Mudik lebaran nggak? Hah? Orang kalau mau mudik lebaran di mana terminal coba kita lihat tuh Pak. Nggak enak kalau mau mudik lebaran nggak bawa bekal ya. Kagak bawa apa-apa mau mudik lebaran enak nggak? Nggak enak. Harus ada modalnya. Tangan kanan megang, tangan kiri nenteng, belakang gendong, atas jungjung ya. Di mana terminal tuh kita lihat orang kalau mau pulang kampung bekalnya banyak dibawa sama. Kita mau masuk satu tempat yang seukuran badan kita enggak boleh dilebihin, lebihnya cuma 1 jengkal. Tapi bisa selamat. Lantaran apa? Lantaran kita jaga sholat 5 waktunya secara berjamaah. Bahkan yang keempat, yamuru ala sirat kal barqil khatib. Orang yang sering berjamaah dia bisa lewat sirat bagaikan kilat yang menyambar. Ya Allah, perjalanan yang luar biasa tuh. Subhanallah, kita sering dengar bagaikan rambut dibelah 7 jembatan itu. Tapi ada yang nggak berasa, ada yang baru diri udah disampaikan. Kalbarkil khatib namanya, bagaikan kilat yang menyambar. Siapa itu? Orang yang melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Bahkan janji Nabi, kalau kita jaga sholat 5 waktu secara berjamaah, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Kita akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan 5 hikmah, dan insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung hidup kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian yang dapat saya sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup dengan doa. Kembali kepada pembawa acara. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Apa? Keempat yang kelima itu diulang. Oh, ibu dulu ya Pak. Ibu harus didahuluin Pak. Yang keempat tadi yamurru ala sirat kalbarkil khatib. Bisa melewati jembatan sirat bagaikan kilat yang menyambar. Yang kelima, yadkhulunal jannah bighairi hisabin. Masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Ya Allah, masuk surga enggak pakai ditanya lagi Pak. Enak enggak Pak? Enak. Udah masuk enggak usah dihisab, enggak usah ditanya. Hisab yasir, hisab yang gampang Pak. Yo, ibarat orang ngelamar pekerjaan kagak pakai di interview lagi udah langsung masuk. Enak nggak Pak? Enak. Subhanallah. Gitu ya Bu? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagi saya mau nanya tentang saudara saya itu setiap harinya itu sampai KPK dan nenek-nenek itu bersama suami istri kalau itu mendapatkan hasil itu. Setiap harinya itu sama terus sampai umur 90 tahun. Akhir kata kemarin baru menikah 10 tahun baru. Ya itu aja. Ya, subhanallah. Dari muda sampai kakek-kakek, sampai nenek-nenek, tetap melaksanakan jamaah, gitu ya Pak. Sampai umur 90 tahun.
Subhanallah, Pak. Ini bukan hanya dapat mawaddah, tapi juga dapat warahmah. Ya Pak. Pak, ada mawaddah, ada warahmah. Kalau mawaddah itu apa? Cinta. Bapak masih cinta nggak sama istri? Ya bener nih. Masih cinta nggak? Biasanya cinta itu akan berubah, Pak Qasim. Dulu belum punya anak, cinta. Tapi kalau udah punya anak, cintanya turun ke anak. Dulu belum cucu, setelah punya cucu, cintanya turun ke cucu. Lalu istri dapat apa? Warahmah, sayang. Kalau sayang kagak ada batas waktunya, Pak. Makanya jarang anak muda jatuh cinta sama nenek-nenek. Kenapa? Karena urusan cinta ini masalah yang namanya bodinya, Pak. Tapi ini subhanallah, dari muda sampai kakek nenek, terus berjamaah sampai 90, pada akhirnya dia dipanggil oleh Allah. Makanya di kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, orang kalau umurnya udah sampai 90 tahun, yang dicatat itu cuman kebaikannya aja, Pak. Ya Pak. Maka sampai 97 tahun baru diangkat Allah. 97, subhanallah. Apalagi 97. Bapak umurnya berapa? 60. 60 aja masih, azannya masih cakep, Pak. Kan orang kalau kerjaannya tukang azan, nanti lehernya dipanjangin ya, Pak. Kata Kiai Yani itu di bukunya gitu. Tanda orang yang kerjaannya azan 7 tahun dia azan subhanallah, sama Pak. Ganjarannya insya Allah masuk surga. Amin Pak. Amin. 97. Coba buka dah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, di situ ada beberapa kajian tentang masalah umur. Orang kalau umurnya udah sampai 40 tahun, insya Allah tidak akan terkena penyakit gila. Kalau dia umurnya sampai 80 tahun, 90 tahun, ini diberikan keistimewaan, udah didekatkan oleh malaikat Allah, yang dicatat kebaikan-kebaikannya saja. Yang dicatat, yang ditulis kebaikannya, yang kagak baik udah kagak dicatat. Apalagi udah 97. Udah jadi kakek-kakek, nenek-nenek, subhanallah, Pak, rajin bener dia beribadah kepada Allah. Kita doakan kedua-duanya min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Kalau nggak ada kita makan ini. Cukup. Jadi selanjutnya kita masuk ke sesi doa yang akan dipimpin oleh Ustaz kita kepada Ustaz. Baik Bapak Ibu, mari kembali kita tutup dengan kalimat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina min indik wahfiz alaina min fadlik wansur alaina min rahmatik
wa anzil alaina min barakatik, wa anzil alaina min barakatik, wa anzil ya Allah jama'atana Masjid Raya Al-Insan min barakatik, wa albisna libasal afik wa afiatik fi dini wa dunya wal akhirah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan keberkahan kepada kami ya Allah, berkah umur kami ya Allah, berkah kesehatan kami ya Allah, berkah rezeki kami ya Allah. Ampuni khilaf dosa-dosa kami ya Allah, karena kami yakin la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Juga ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bila mana hari ini orang tua kami sakit berbaring di atas tempat tidurnya ya Allah, sembuhkan sakitnya, ringankan bebannya, bahagiakan hidup keduanya ya Allah. Tapi bila mana orang tua kami telah Engkau wafatkan ya Allah, hari ini badannya bujur lurus di alam kubur ya Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Allah. Kami bermohon ya Allah, jadikan anak-anak kami ya Allah, cucu-cucu kami ya Allah jadi anak yang soleh dan soleha, sebagai mahligai mutiara dalam kehidupan rumah tangga kami ya Allah. Kelak nanti tutup matanya kami ya Allah, ada satu kalimat wa waladun solihun yad'ula Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.